teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan melakukan proyek orang Kristen di tengah masyarakat dengan tema Kindness in Action yang berjudul Bantuan Sosial berupa sembako kepada tukang beca dan pemulung yang lanjut usia. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Hermawan Tanjung Setiawan. Saya Trileni Taritonang. Saya Yesi Ostina Siombing. Saya Pasca Dwi Apriani Boris Tompul. Saya Kristania Madayani Sipayung. Saya Ulan Krisna. Kindness in Action. Sebagai orang Kristen yang hidup di tengah masyarakat, kita terpanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Iman Kristen tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah dan pengakuan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan kasih Kristus kepada sesama. Di tengah kehidupan sosial yang penuh tantangan, termasuk ketimpangan ekonomi dan marginalisasi sosial, peran orang Kristen sangat dibutuhkan sebagai pembawa harapan dan agen perubahan. Tema Kindness in Action atau kebaikan dalam tindakan dipilih sebagai wujud konkret dari panggilan tersebut. Tema ini mengajak setiap individu Kristen untuk tidak hanya memiliki kasih dalam hati, tetapi juga untuk menyatakan melalui perbuatan yang nyata dan berdampak positif bagi sesama. Kebaikan sejati adalah kebaikan yang diwujudkan dan dapat dirasakan oleh mereka yang sedang bergumul dan membutuhkan. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pemulung dan tukang becak lansia yang tetap bekerja keras di usia senja demi mencukupi kebutuhan hidup. Melalui kegiatan ini, kami berharap mereka tidak hanya mendapatkan dukungan secara nyata, tetapi juga merasakan kasih dan kepedulian dari sesama, bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Yang pertama adalah Bapak Samsul, seorang tukang becak berusia 65 tahun yang berasal dari Kaliurang, Jember. Sejak tahun 1970, beliau sudah menarik becak untuk menghidupi keluarganya. Hingga hari ini, beliau tetap menjadi tulang punggung bagi istri dan 3 anaknya yang masih bersekolah. Setiap hari, beliau berangkat bekerja pukul 7 pagi dan baru kembali ke rumah sekitar jam 5 sore. Penghasilannya kini hanya sekitar 20.000 sampai 30.000 per hari akibat semakin sepinya penumpang karena perkembangan teknologi. Beliau biasa mangkal di sekitaran bundaran DPRD. Meski usianya tak muda lagi, semangatnya dalam bekerja tetap menyala demi keluarga tercinta. Ibu Agus adalah perempuan tangguh berusia sekitar 70 tahun yang tinggal di Jalan Semanggi. Meski mata kirinya sudah tidak bisa melihat, beliau tetap memulung setiap hari dengan prinsip untuk mandiri dan tidak mencari beban orang lain. Ia berangkat pukul 3 sore dan pulang pukul 10 malam, menyusuri rute dari Jalan Semanggi hingga Danau Toba. Penghasilannya berkisar 15.000 hingga 20.000 per hari, tergantung tumbuhan barang bekas terutama kardus. Kadang-kadang, beliau bahkan tidak mendapat apa-apa dan harus menunggu hasil pungutan terkumpul sebelum dijual. Beliau tinggal bersama suaminya yang sakit dan seorang anak dengan disabilitas. Dari 4 anaknya, 2 sudah menikah, 1 tinggal dan bekerja di Bali. Meski hidup dalam keterbatasan, Ibu Agus tetap bersyukur dan selalu mendoakan yang terbaik bagi siapapun yang peduli dan membantunya. Yang terakhir Bapak Endang, seorang pemulung berusia sekitar 70 tahun yang juga tinggal di kawasan Kaliurang. Menjalani kesehariannya dengan mengayuh sepeda menyusuri jalanan untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Ia berangkat pagi dan seringkali baru pulang hingga malam hari. Dari hasil kerjanya, beliau mendapatkan sekitar 30.000 rupiah per hari. Di rumah, beliau tinggal bersama istri dan 2 anaknya. Walau hidup dalam keterbatasan, Bapak Endang tetap rendah hati dan penuh rasa syukur. Beliau mendoakan agar semua yang membantunya diberikan rezeki yang lancar dan kebaikan yang berlimpah. Kegiatan ini bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga bentuk kesaksian iman bahwasanya kasih Kristus nyata melalui tindakan umatnya. Melalui aksi nyata ini, kita belajar untuk meneladani Kristus yang hadir di tengah masyarakat dan melayani mereka yang terpinggirkan. Dengan demikian, orang Kristen tidak hanya hadir di tengah masyarakat, tetapi juga memberi warna dan dampak yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Bentuk bantuan yang kelompok kami berikan berupa sembako. Dengan memberikan bantuan dalam bentuk sembako, kita turut meringankan beban hidup mereka secara langsung dan juga praktis. Bantuan ini dapat segera dirasakan manfaatnya tanpa perlu proses yang panjang, sehingga menjadi bentuk dukungan yang nyata dan efektif. Selain itu, tindakan ini mencerminkan empati dan juga kepedulian sosial, sekaligus menjadi wujud kasih dalam tindakan nyata dan sejalan dengan panggilan iman Kristen untuk saling menghargai dan mengasihi sesama. Melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa menjadi orang Kristen di tengah masyarakat bukan hanya tentang berkata-kata atau berdoa, tetapi juga tentang bertindak nyata menunjukkan kasih Kristus. Saat kami turun langsung dan melihat kondisi para pemulung serta tukang becak lansia, hati saya tergerak. Banyak dari mereka yang tetap semangat bekerja
bekerja di usia lanjut meskipun dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Hal ini mengajarkan saya arti bersyukur dan empati yang lebih dalam. Saya juga menyadari bahwa tindakan kecil seperti membagikan sembako ternyata bisa membawa sukacita dan harapan bagi orang lain. Dalam proses ini, saya merasakan bahwa saya tidak hanya memberi, tetapi juga menerima pembelajaran hidup, semangat, dan kebahagiaan dari orang-orang yang akan bantu. Untuk pemberian sembako bagi para pemulung dan tukang becak lansia memberikan kesempatan bagi saya untuk merenungkan apa arti sebenarnya dari kasih dalam tindakan. Melalui kegiatan ini, saya merefleksikan diri bahwasannya kepedulian tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar, tetapi dapat diwujudkan dari hal yang kecil dengan hati yang tulus. Saya menyadari pada masa saat ini masih banyak orang yang membutuhkan dan kesulitan, tetapi seringkali luput dari perhatian. Bagi saya, kegiatan berbagi sembako ini bukan sekedar tugas, tetapi momen yang membuat saya berhenti sejenak dan bersyukur. Melihat mereka yang di usia senjanya masih berjuang, bekerja dengan begitu keras di tengah keterbatasannya membuat saya sadar bahwa hal yang kita rasa kecil bisa sangat berarti bagi orang lain. Saya jadi makin percaya bahwa kasih itu bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa rela kita mau hadir dan melihat mereka yang sering terabaikan. Waktu itu yang saya berikan mungkin sederhana, tetapi yang saya rasakan justru lebih besar, yaitu rasa hangat di hati saya. Melalui kegiatan pembagian sembako kepada para tukang becak dan pemulung, saya mendapatkan pengalaman berharga yang memperdalam rasa empati dan kepedulian sosial. Melihat secara langsung kondisi mereka yang tetap bekerja keras di tengah keterbatasan membuat saya semakin menyadari pentingnya bersyukur atas apa yang dimiliki. Kegiatan ini juga mengajarkan saya bahwa tindakan sederhana seperti memberikan bantuan kebutuhan pokok dapat memberikan dampak positif yang besar bagi orang lain. Saya percaya bahwa kepedulian tidak hanya diukur dari seberapa besar yang diberikan, tetapi dari ketulusan dalam berbagi. Mengikuti kegiatan berbagi sembako memberikan saya banyak pelajaran berharga. Saya belajar bahwa pentingnya untuk berbagi dan mensyukuri apa yang saya miliki. Melihat langsung para penerima bantuan menyadarkan saya bahwa masih banyak orang yang memiliki keterbatasan namun tetap kuat dan bersyukur. Pengalaman ini menyadarkan saya untuk tidak terus-menerus fokus pada kekurangan. Saya lebih menghargai apa yang saya miliki sekarang. Meskipun saya hanya membantu sedikit, tetapi saya merasa bahagia karena saya bisa terlibat langsung di dalam kegiatan tersebut. Kegiatan berbagi sembako ini menjadi suatu pengalaman berharga bagi saya. Melalui momen ini, saya kembali ingatkan akan panggilan Allah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, terlebih mereka yang rentan dan juga terpinggirkan. Kegiatan ini juga kembali menegaskan bahwa kasih Kristus mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi berkat bagi dunia, dimulai dari orang-orang sekitar kita yang sedang membutuhkan uluran tangan.